Pembacaan Alkitab tanggal 4 Oktober tahun 2024, hari ke-278. Kejadian pasal 21. Perjanjian Abraham dengan Abimelekh. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Roma pasal 8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging,
tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tema hari ini, pernikahan desain ilahi. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Penjelasan Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai dengan 34. Bagian ini menceritakan perjanjian antara Abraham dan Abimelekh mengenai sumur air. Abimelekh datang kepada Abraham karena ia melihat bahwa Tuhan menyertai Abraham dalam segala hal. Abraham dan Abimelekh kemudian membuat perjanjian damai mengenai sumur di Beersheba sebagai tanda perdamaian dan kesepakatan di antara mereka. Dari perikop ini kita bisa melihat prinsip perdamaian, penghormatan, dan kerjasama dalam hubungan manusia yang juga dapat diterapkan dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks pernikahan, penting untuk membangun hubungan yang didasari oleh perdamaian, saling pengertian, dan kesepakatan bersama sebagai bagian dari desain ilahi. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Dalam mazmur ini, pemazmur memuji kebesaran Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Tuhan memberikan kehormatan besar kepada manusia dengan menempatkannya sebagai pengelola ciptaan. Dalam pernikahan, manusia juga dipanggil untuk mencerminkan kebesaran Tuhan melalui hubungan yang harmonis dan penuh kasih, di mana suami dan istri bekerja sama untuk membangun kehidupan yang mencerminkan kasih Allah. Pernikahan adalah institusi yang Tuhan rancang untuk menjadi refleksi kasih, kehormatan, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam bagian ini, Paulus berbicara tentang kehidupan dalam roh dan pembebasan dari hukum dosa. Mereka yang hidup dalam Kristus tidak lagi hidup dalam daging, tetapi dalam roh yang memberi kehidupan dan pembaruan. Dalam konteks pernikahan, ini mengingatkan kita bahwa hubungan suami istri juga harus didasari oleh kehidupan dalam roh, di mana keduanya dipanggil untuk saling melayani, mengasihi, dan hidup dalam kasih Kristus. Pernikahan yang sejati adalah pernikahan yang hidup dalam roh, di mana kasih dan pengorbanan menjadi dasar dari hubungan tersebut, sesuai dengan desain ilahi Tuhan. Renungan. Kejadian pasal 21 mengajarkan kita tentang pentingnya membangun perjanjian damai dalam hubungan. Dalam konteks pernikahan, kita dipanggil untuk menciptakan suasana yang penuh perdamaian dan kesepakatan bersama. Seperti Abraham dan Abimelekh yang membuat perjanjian untuk menjaga perdamaian, demikian juga suami dan istri dipanggil untuk membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan mengedepankan komunikasi yang baik. Pernikahan yang didasarkan pada perdamaian dan kesepakatan akan mencerminkan kehendak Tuhan. Mazmur pasal 8 mengingatkan kita tentang kehormatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam pernikahan, suami dan istri diberi kehormatan untuk mencerminkan kasih Tuhan melalui hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Kehormatan ini bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk ditunjukkan melalui sikap saling melayani dan mengelola kehidupan bersama sesuai dengan rancangan Tuhan. Setiap pasangan dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui pernikahan mereka. Roma pasal 8 memberikan pemahaman bahwa hidup dalam roh membawa kehidupan dan damai sejahtera. Dalam konteks pernikahan, pasangan suami istri yang hidup dalam roh akan membangun hubungan yang penuh kasih, pengampunan, dan kesabaran. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk saling melayani dalam kasih Kristus. Pernikahan yang dibangun dalam kehidupan roh adalah pernikahan yang mencerminkan kasih Allah dan pengorbanan Kristus.
di mana pasangan saling mendukung dan menguatkan dalam setiap situasi. Refleksi. Apakah kita berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dan menciptakan perdamaian dalam pernikahan kita? Apakah kita berkomitmen untuk menjaga hubungan kita tetap harmonis bahkan ketika ada tantangan? Kejadian pasal 21 menekankan pentingnya perdamaian dan kesepakatan dalam hubungan. Apakah kita menghormati pasangan kita dan menghargai pernikahan sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang ilahi? Bagaimana kita dapat mencerminkan kasih Tuhan dalam hubungan pernikahan kita? Mazmur pasal 8 mengingatkan kita tentang kehormatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Apakah kita membangun pernikahan kita berdasarkan kehidupan dalam roh, di mana kasih, pengorbanan, dan pelayanan menjadi dasar dari hubungan kita? Roma pasal 8 mengajarkan bahwa kehidupan dalam roh adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kasih dan kedamaian. Kesimpulan. Pernikahan adalah bagian dari desain ilahi yang didasarkan pada kasih, perdamaian, dan kehidupan dalam roh. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 22-34 mengajarkan kepada kita pentingnya membangun perjanjian dan kesepakatan damai dalam setiap hubungan, termasuk pernikahan. Seperti Abraham dan Abimelekh yang membuat perjanjian untuk menjaga perdamaian, suami dan istri juga dipanggil untuk membangun hubungan yang harmonis dengan dasar komunikasi dan kesepakatan yang baik. Begitu juga dalam Mazmur pasal 8 ayat 1-10 mengingatkan kepada kita bahwa pernikahan adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mencerminkan kasih dan kuasa-Nya. Dalam pernikahan, suami dan istri dipanggil untuk saling mendukung dan melayani sebagai cerminan dari kasih Tuhan. Sedangkan dalam Roma pasal 8 ayat 1-11 menekankan betapa pentingnya hidup dalam roh, di mana kasih dan pengorbanan menjadi dasar dari hubungan suami istri. Pernikahan yang sejati adalah pernikahan yang dibangun di atas kehidupan dalam roh, di mana keduanya dipanggil untuk saling mengasihi dan melayani sesuai dengan desain ilahi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.